Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah. Selamat datang di channel Ngobor ini. Seperti biasa ada Bro Ayung seperti hari-hari sebelumnya, dan ya Bro Ayung akan berbagi cerita kali ini. Yang nggak tahu ceritanya seperti apa, langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan buat Bro Ayung. Monggo. Oke. Terima kasih kesempatannya Mas Riam Biru. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua, ada Mas Riam Biru, ada aku yang niatnya mau ngobrolin yang horor-horor, tapi Betul. cerita horor yang nyatanya nggak horor-horor banget, tapi Nggak kami apa-apa. akan berusaha sehoror mungkin. Iya Bi. betul. Dimaklumi lah. Mau Jadi hari ini apa Bro Ayung? Ada cerita apa Bro Ayung? ada cerita. Jadi langsung ya Bi ya. Langsung aja nggak apa-apa. Ini adalah kisahnya keluarga Mas Supardi. Mas Supardi adalah pria kelahiran Purwokerto, asal Purwokerto. Umurnya sekitar, harus ada umur kalau di sini. Ya. Nah, umurnya sekitar 47 tahun. Seumuran ya malu ya. Umur maaf enak aja. 47 tahun dan dia menikahi wanita perempuan asal Brebes. Namanya Aminah. Aminah ya sarser lah, umurnya 47, 40-an lah segitu. Itu siapa tadi nama suaminya? Lakinya? Supardi. Supardi ya. Ya, Supardi sama Aminah. Mereka menikah dan akhirnya Supardi itu tinggal di Brebes bersama Aminah. Nah, mereka dikaruniai dua orang. Tinggalnya nggak di rumah gitu, Enggak, tapi di Brebes. di Brebes, di jalanan. Ya di Keren, rumahnya Aminah lah, Bi. Oh, di begitu, rumah ya, orang ya. tuanya begitu kan. Mereka dikaruniai dua orang putra putri, 12 tahun sama 4 tahun, Bi. Nah, Supardi itu sebagai seorang penjual tempe. Ya menjual, biasanya membuat tempe juga sendiri seperti 12 itu. sama 4 itu berarti bedanya jauh ya, 8 tahun. Iya, ada bukan penjarangan tapi emang dikasihnya segitu. Bi. Nah, mereka cukup bahagia tinggal bersama keluarganya Aminah, bersama ibunya Aminah. Apa orang tuanya Aminah yang tinggal satu-satunya, yaitu seorang ibu begitu. Dan selama berapa tahun ini Supardi itu cukup nyaman tinggal di rumahnya Aminah, di rumah orang tuanya, karena memang rumah itu termasuk rumah tua, rumah gede begitu, ada sompang, buangan airnya buat limbahnya tempe juga enak. Bentar lagi mati dong, meninggal ya. Apa Karena ini? udah tua rumahnya. Rumahnya apa ibunya? Itu rumahnya, kan Oh, tadi rumahnya. itu tinggal di rumah tua gitu. Oh, berarti Betul. nanti bentar lagi. Iya, kalau tua sakit-sakitan meninggal gitu. Nanti ya. rumahnya, wah ini udah mulai sakit nih. Sakitnya kenapa Bu? Wah ini kata tukangnya gitu. Wah Iya, ini mah ada sakit peremajaan tua. begitu ya, Sakit repair tua, begitu. gitu. Itu ya semacam itulah. Tadi niatnya mau horor banget loh padahal. Nah, ini Masih horor, masih horor. masih horor kan? Masih dalam kehororan kita, Bi. Nah, ini Mas Supardi senang di situ karena apa? Dapurnya itu lebar. Kalau orang bikin tempe kan dari prosesi nyuci-nyucinya, godok-godoknya itu loh, Bi. Terus nyetak-nyetak itu perlu ruangan yang cukup luas. Nah, satu Aminah, kakak-kakaknya, adik-adiknya udah pada mental semua, dalam artian udah punya Mental ya pakai karet gitu. iya, setelah, udah gitu. punya suami sama istri, semua masing-masing ikut ke sana. Tinggal sendirian sama ibu mertua yang termasuk nggak rewel. Jadi dia itu nyaman di situ, rumahnya gede. Yo sering disapu ya pasti nyaman begitu kan. Apalagi tetangga juga nggak terlalu deket-deket. Tapi kebahagiaan itu pun akhirnya ada gangguan, Bi, setelah beberapa bulan kemarin. Karena apa? Tahu-tahu itu kakaknya Aminah yang pembarep atau yang sulung itu pulang. Jadi kabar-kabar katanya dia itu pegatan apa ya, bercerai dengan istrinya begitu, dan telah menikah kembali dengan istri yang baru tentu ya, orang wetan sana, orang Weleri atau mana begitu. Dia pulang kampung, terus biasanya pulang kalau sama yang istri pertama ya begitu ya, dulu itu enak ngobrol-ngobrol, nanyain apa kabar, Min gimana kehidupan Min, anak-anak pada sehat, Mak gimana begitu. Kalau ini kok bawaannya itu rungsang, pulang-pulang itu jelei, Bi, yang ditanyain masalah rumah. Warisan. Iya, jadi dia ada agenda apa setelah dia itu udah bercerai sama istrinya itu, bawa istri baru ke rumah itu, dia itu ngasut ibunya, piye carane itu rumah supaya dijual begitu lebih. Nanti Bu nanti ikut aku Bu di Weleri sana kita ke Semarang katanya gitu. Ibu sama aku nanti tak
rawat baik-baik, aku gantian. Dulu kan pernah ikut sama aku, Bu. Aku kan rawatinya pinter, Ibu sama aku aja begitu. Aminah kan menjep, Bi. Kapan Mas yang ngerawati Menjep Ibu? gimana? Yo angel, Bi. Kayak gitu iya. Wah, ngomong aja pengen supaya rumahnya cepat-cepat dijual. Aku sih masalah, kata Aminah, masalah rumah itu mau dijual mau apa itu bukan hakku. Ada waris ya warisku, mau dikasih monggo, enggak juga enggak apa-apa. Iya. Tapi ibu mau dibawa kayaknya enggak banget. Ibu itu harus ikut aku kemanapun begitu kan. Akhirnya kisru yang seperti pernah ketemu sama kakaknya gitu kan dalam satu obrolan. Min, kowe iki sebenarnya kayak apa ya, Min? Kayak menguasai rumah ini, katanya seperti itu, Bi. Katanya menguasai rumah ini. Menguasai gimana, Mas? Lah ya apa-apa dianu kamu semua. Kamar diampiak-ampiak kabeh katanya. Kamar ditempatin semua. Enggak, Mas. Tetap aja kamar jenengan datang juga tinggal masuk. Kita cuman bersihin. Lo dapur dipakai sama suamimu buat tempel-tempel sialan kayak gitu. Itu ngomong nggak enak, Bi. Mas, aku itu cuma numpang di sini di rumahnya ibu, numpang usaha apa nggak boleh begitu. Sembuh usaha-usaha apa seperti itu, Bi. Nah ini kisru yang terjadi seperti ini berlangsung sekitar mau 2 mingguan, membuat Supardi itu sebagai seorang mantu itu nggak enak hati, Bi. Oh, Mas tuh kok jadi begini? Ya aku rumangsa numpang. Akhirnya ya salah Pardi juga sih, diem-diem dia itu beli rumah dari hasil tabungan sama warisnya dulu, ya kan, yang di Purwokerto. Tempenya diubah jadi uang, uangnya ditabung, diubah jadi rumah gitu. Betul, iya. Akhirnya dia itu beli rumah secara diam-diam, nggak konfirmasi sama Yang istrinya. jualan gitu, sama yang jual rumah diem-diem gitu. Iya, main beli aja. Main gitu. beli aja. Pokoknya ini rumahku. Enggak, Kaget maksudnya dia yang nggak ngomong sama istrinya, tetap ngomong yang punya rumah. Dia itu sudah bayarin rumah, itu rumahnya terbilang cukup murah begitu, Ibi. Mau apa lagi? Akhirnya diomongin sama istrinya enggak? Akhirnya nanti diomongin. Oh, akhirnya Enggak sih, ini pas ini lagi cerita bagian ini belum. Enggak, belum. Jadi tuh kebangetan mangkal, Bi. Asem aku dihina-hina seperti ini. Kayak seolah-olah aku tuh nggak mampu. Padahal ya Yang jadi gini, mungkin ini behind the scene ya. Iya. Uang yang tadinya cuma mau ditabung gara-gara panas beliin rumah beliin gitu rumah. kan. Diem-diem yang Diem-diem. jual pun nggak tahu gitu ya. yang jual biar diskin model apa gue. Nah yang punya rumah yang jual ya tahu, Bi. Iya. Nah dia Gerah, sendiri nggak bro, tahu rumah yang mana yang mau ditempatin. Sama aja kalau kayak gitu angel. Yang mau dijual, yang mau dibeli rumahnya mana gitu kan. Nah ini ketahuan dia itu beli rumahnya begini. Pada saat ono meresek ribut-ribut antara Aminah sama kakaknya, istrinya yang baru ikut-ikutan ngemeng, Bi. Kan ngomongin rada wetan. Alah, ngomong apa beladeran. Itu ngomong seperti itu, ibunya ngadem-ngademi tetap nggak kepake. Itu suaminya tahu-tahu bawa teman itu bawa tosa itu ngangkutin ini, Bi, apa? Furnitur alat-alatnya ini buat tempel, cetakannya, terus maksudnya temennya si Supardi. Iya, dia itu ngomong sama temennya gitu. Loh, Mas mau dibawa kemana? Ya dipindahin, kata Supardi begitu. Bilang ke Aminah. Ke Aminah, pindahin kemana? Ya ada Bahembok, kata ada mbok-mboknya orang sana gitu, ada Bahembok. Lah kamu maksudnya gimana? Lah kan kita mau operasinya bikinnya di sini. Enggak, mulai besok-besok mau bikinnya di sana aja. Di mana? Di sana di mana? Terus kamu mau ikut aku ya monggo, kalau enggak ya terserah, katanya seperti itu, Bi. Akhirnya diikutin, bonceng sama Supardi, ya kan? Enggak naik tosa. Enggak naik tosa. Kalau tosa tuh penuh banget, Bi. Pegang bendera sampai gitu. belepetan begitu kan ya, kayak orang kampanye dong. Kesana tahu-tahu terus jalan-jalan. Mas ini kemana sih? Menengok wae, nanti kesana juga kamu lihat, kamu tahu. Ternyata ngelewatin berapa desa itu berhenti di belakang masjid. Di situ ada rumah. Nah itu di rumah itu persis di belakang masjid. Di belakang masjid itu biasanya kan ada makam. Itu rumahnya dia berhenti di situ. Ada pelataran kecil lah. Di sananya langsung tenger-tenger di makam itu kan. Langsung berhenti situ. Nah Mas, ini rumah saya mau ngapain? Itu tahu nggak dijawab, ngeluarin kunci dari tas pinggang, ceklek. Masuk sopo, Mas? Masuk sopo? Menang ngode, menang pokoknya masuk aja. Langsung dibawain masuk. Ternyata pas udah masuk ke dalam, di sana udah ada kompor nyala, udah masak air gitu. Jadi dari pagi itu si Supardi udah di sana, udah prepare gitu kan. Dia diminum, kamu capek mungkin apa Bu gitu kan. Terus, Mas ini rumahnya siapa? Rumahku gimana? Ya tak beli rumah orang, tak beli. Kok nggak ngomong-ngomong dulu?
Ya, aku ngomong sama yang gimana? jual Aku gitu. ngomong sama yang jual duitku. Ya aturan kan musyawarah kamu nggak bakalan mau. Aku ini pusing deh ngeliatin kamu sama emas sama ibu berantem terus masalah rumah. Aku nggak mau jadi beban di keluarga. Iki akan ada duit daripada ya rencana sih mau bikin rumah kapan wayahe gitu ya. Kalau bisa ya di samping rumahnya ibu. Karena ada tanah. Tapi kalau gini caranya aku nggak sanggup. Berarti ini udah dibeli, udah. Di sisi lain itu sebel kenapa suaminya itu nggak konfirmasi dulu, tapi satu sisi senang juga, senang gitu kan. Tapi lah ibu gimana ya, dibujuk lah ibunya setelah itu akhirnya dibujuk itu sih tadi kakaknya itu ya dolim lah namanya ya, karena dolim gitu kan. Dolim itu malah senang, bukannya kayak tadi kan maunya ibunya mau dirawat ke sana, dijual bener-bener rumahnya si dolim dari sesuai dengan niat dan tujuannya. Sesuai dengan tujuannya, dia itu nggak ganduli begitulah. Itunya akhirnya ibunya Aminah ikut sama si Aminah ke sana. Ya orang dasarnya orang pada baik-baik neko-neko, ya seneng-seneng aja di situ ya Tapi itu singkat cerita mereka tinggal di rumah itu Rumahnya cukup gede juga, terus mirip sama rumah yang tadi. Lama, cuman di itu kan pelatarannya agak ceper begitu. Kalau rumah dulu kan tinggi begitu ya. Tapi buangannya enak, di belakangnya ada sungai juga. Meskipun samping kanannya itu ada kuburan gitu. Pasti kan di depannya persis ada kuburan gitu kan. Ya gampang kalau meninggal kan. Iya, kamu tinggal lemparin doang kan. Ya enggak maksudnya jadi sering kelingan mati begitu kan. Buka pintu ngelihat kuburan ingat mati begitu kan. Tadinya panas jadi ada gitu ya. Nih. Nah, itu mereka singkat cerita tinggal di sana itu selama seminggu. Tapi Supardi nggak pernah menemukan istrinya itu ceria selama tinggal di situ. Jadi koyo ada unek-unek yang gimana begitu kan. Akhirnya itu pada saat habis jualan tempe. Itu kan, anaknya masih ditinggal di rumah Rama nggak? Ikut ya, soalnya tadi nggak dibilang. Gentong-gentong tempe itu dimasukin anaknya ke situ. Semua ya. Iya, ya enggak sih ya ada pinggahan lah begitu. Angel banget hari ini. Ini horor banget nih. Horor banget. Akhirnya apa? Si Aminah kok kayak gini, kenapa ya? Apa aku karena salah nggak ngomong beli rumah itu nggak bilang-bilang dulu. Tapi kan sebenarnya ini masalah udah clear, udah nyaman, malah dapat jatah duit. Itu rumah yang di sana udah dijual dapat duit 10 berapa juta lah begitu ya, dapat duit buat tambahan modal nantinya. 2 juta gitu ya. 2 juta banget. Itu akhirnya apa? Kok istriku seperti ini, banyak diem, kayak nggak bahagia, terus jarang sekali di depan rumah. Apa jangan-jangan takut sama kuburan? Dipikir-pikir sama Supardi begitu. Pada saat dia pulang dari ini ngantor ya jualan tempe tadi, dengar dia ngobrol ibu mertuanya sama Aminah. Ya Allah nah, wong kader kuburan, ya Allah nah, wong cuma kuburan, ngapain kamu pusing-pusing apa? Lah ya wedi mak, takut mak. Oh masa buka pintu langsung kuburan, seremnya kayak apa? Nah, kuburan itu isinya orang mati, urusannya karo Gusti Allah. Alam kubur lagi dipenuhi kabeh katanya seperti itu, nggak bakal medeni katanya. Ya tapi serem bae mak, isin setan. Ya setan dari mana? Mereka itu lagi ngurusin perkaranya masing-masing. Yang bahaya itu orang hidup katanya. Yang medeni itu orang yang hidup, yang masih hidup. Mereka bisa ngelakuin apa aja. Jahatnya lu ising belis katanya begitu. Kalau udah mati mau nggak ada urusan. Iya sih mak. Lah ya wis, jangan dipikirin. Itu Supardi dengar. Bener masalahnya kuburan. Akhirnya dia ikut campur kan, masuk ke ruang tengah. Ada apa sih? Menang kan, istrinya cuman diem, cuman mertuanya ngomong, "Dik, bojomu wedi karo kuburan." Iya dek. Iyalah katanya seperti itu. Bukan cuma kuburan pak, lihat aja di depan. Jadi depan persis itu kuburan kecil tapi ya berapa meter, cuman latar langsung kuburan, gak ada pagar. Sisi kanan kalau dari dalam itu ada kaca sebelah kanan itu ngelihat langsung belakangnya masjid itu keranda langsung keranda, jadi ya kontras banget. Jadi selama pantesan kamu itu di sini nggak pernah hordingnya dibuka. Aku bilang gelap deh dibuka gitu, tapi kamu nggak mau buka. Dan selama berapa minggu itu tersebut itu si Aminah itu nggak pernah lewat depan kecuali bareng-bareng sama suami sama ibunya. Dia selalu lewat pintu samping. Ya. Kalau mau ada aktivitas jalan sama anaknya ngantar sekolah itu ada jalan tembusan, lewatin rumah-rumah terus jalan gede. Oh kamu takut sama kuburan ya? Nggak usah takut. Ini pokoknya medeni sampean kok nggak mikir uteknya nggak dipakai katanya begitu. Beli rumah boya yang lumrah-lumrah. Ya ini lumrah kan murah.
mikirinnya rumah lumrahnya tok gitu kan, dia di depannya istrinya itu takut sama begini-begini, itu ngelirihinya susah Bi, emang karena memang maksudnya pindah lagi kan. Nah itu setelah berapa hari dia tinggal di situ masih dia takut sama kuburan, nggak mau keluar lewat depan ya, kecuali udah bareng-bareng begitu. Ini ada saudaranya Supardi dari Purwokerto datang, ya dengar saudaranya udah punya rumah baru begitu, udah pindah kan adatnya begitu datang. Itu namanya Jumirin. Jumirin datang, itu sendirian Bi, ketemunya sepupu sama Supardi. Kang, alhamdulillah ya, Rika tuh saya kira dia rumah buat saya kira. Kalau ngomongnya seperti alhamdulillah sekarang sampean sudah punya rumah. Iya, alhamdulillah Rin, kalau nggak kayak gini dipaksain ya kapan punya rumah? Enak rumah kene, pakai masjid. Rumah di situ enak, dekatnya masjid, jemaahnya gampang. Kuburannya perak katanya itu, kuburannya dekat. Kalau ada apa-apa, sialan nyumpain kata dia begitu. Tapi kia Mas, tapi ini Kang, aku sih ya bukannya nakut-nakut ini. Ini ada Aminah, ada ibunya ngumpul di situ lagi makan siang begitu, namanya tamu saudara kan. Dengar-dengar katanya kalau orang mau meninggal pasti keranda itu moni gemlata katanya. Itu langsung dikode sama si apa namanya tapi ya sama si Supardi, dikit-dikit itu nggak nyadar, ditambah matang ceritanya. Oh guna aku mana gua keranda nih kalau assalamualaikum esok kayak mesti begini, itu kerandanya pating gemlatak, ada yang mainin kayak gitu. Itu Aminah lawyer masuk ke dalam, halah ringo kena kayak gitu Bi. Itu dengerin saudaranya ngomong, itu bukan jadi tambah baik, akhirnya diomong, Rin, bojoku lagi keweden, istriku lagi ketakutan, di depan rumahnya kuburan, kamu malah nambahin kayak gini, ini mertamu tapi aku bikin gak bahagia katanya. Nah salamanin katanya begitu. Tak kubur iya, akhirnya ya wis lah, nggak diperpanjang. Dia ternyata ada kerjaan di daerah Tegal, ikut bangunan kan, sekalian mampir ke situ. Ya dia pulang lagi ke sana. Ini masalah tambah runyem kan Bin akhirnya. Nah satu ketika selang berapa minggu kemudiannya lagi, ya 2 atau 3 minggu lah, si Supardi itu dapat kabar nggak enak dari Purwokerto, orang tuanya yang laki itu lagi sakit dan harus datang ke sana. Ya otomatis kan nginap. Itu dengan berat hati dia ninggalin istri, emang takut ya Bi. Istrinya juga kalau ikut, anak juga sekolah, terus masa aku mau dibawa-bawa sekalian ke Purwokerto, ya kan nggak enak, apalagi orang tua udah ungkruk lah kalau di sini tuh jalannya udah susah. Karena halanya wis, wong suaminya, wong tua katanya punya orang tua ya harus ditengokin. Kamu mau ikut ya sana, lah bocahnya mak, bocah gampang pakani dadusi katanya seperti itu kata ibunya mertuanya sini Supardi kan. Akhirnya wis aku nggak ikut Mas, tapi bener ya nggak apa-apa ya kamu tak tinggal, nggak apa-apa kok ada emak begitu, dengan berat hati seperti itu. Dia jalan ke sana ke Purwokerto. Nah, jalan kaki, iya ke Purwokerto jalan kaki, nyampainya kapan? Nah ini akhirnya tinggal si Aminah sama ibunya sama bocah-bocah Bi. Itu kalau misalnya siang hari masih mending, kalau malam itu kan, itu niatnya katanya sedianya paling 1-2 hari, itu mau seminggu di sana, tempenya libur. Jadi apa namanya, satu ketika Aminah Supardi kan menceritakan kejadian yang dialami Aminah begitu. Istriku itu pas aku hari kedua di Purwokerto katanya. Berarti selama ditinggalin? Iya, itu kan lagi rame-ramenya kemarin sih Mas. Ya apa namanya, banyak Rajapati lah begitu. Waktu masa pandemi itu ya bukan kesinian itu ada banyak orang meninggal di daerahku. Jadi kalau misalnya pagi itu ada orang meninggal, sore kadang-kadang ada. Jadi sering itu keranda itu banyak sewa yang di depan itu. Tapi nggak ada yang gemlatak begitu. Ntar dulu, ini ceritanya belum selesai. Maksudnya Aminah itu semakin takut karena orang sering bawa keranda lewat depan rumah, mondar-mandir begitu kan. Nah, satu malam sering dipakai kerandanya. Iya, banyak sewa Bi. Satu malam dia itu memang lagi kurang enak badan, jadi Aminah itu kecapean ngurus bocah sendiri ya. Biasanya kan suaminya ikut bantu ngerawatin yang kecil atau apa begitu kan. Terus ketiduran, dia tidur sore, biasanya sebelum tidur habis Isya itu ke WC dulu, kencing atau apa kan, ya pipis dulu atau apa, dia langsung tidur. Nah, udah dijanjiin sama ibunya nanti aku tak batiri turunnya nang kamar, umpel-umpelan bocah akeh, berarti 4 orang itu di kamar semua, jadi ngapit bocah berdua lah begitu. Tengah malam dilalai bulet kencing Be, dilalai bulet kencing biasa, mak datar nguyuh mak.
Mak teter nguyu. Alah, wis tua lata kayak gue teter nguyu. Katanya udah gede begitu, nguyu aja dianterin. Bentar Bro Ayung. Ya, betul. Si Aminah minta diantar. Minta diantar kencing, padahal nggak jauh, Bi. Dari kamarnya paling berapa meter, lalu ketemu sompangan begitu ya. Itu kamar mandinya di situ. Itu, ayo toh mak, ayo mak bangun, aku anterin aku ke kamar mandi. Lah bocah sing nenggoni siapa? Aja kakek alasan katanya, jangan kebanyakan alasan, ayo anterin. Ya namanya waras saja jalannya tutak-tutuk, Bi, apalagi bangun tidur begitu. Akhirnya dia itu rada nyender-nyender, pegang, mak cepet, yang mau kencing aku apa kamu? Kalau kamu yang mau kencing ya kamu duluan sana, hihi, nyebeli katanya seperti itu. Akhirnya Aminah duluan. Tapi di dalam ini pun masih keroangan, Bi, masih berisik. Mak, ini jadwal apa orang sih, Mak, aslinya kayak gitu. Mak, iya lah suaranya aduh banget, pasti memang nggak nungguin di luar katanya seperti itu. Akhirnya Mas angin keselnya diketok-ketok, tok. Nang jabab apa sih? Pan di ngejak nguyuh bareng apa primen katanya begitu. Akhirnya tenangkan Aminah, sudah kencing dia keluar, malah nawani, Bi. Jadi bilang begini, Mak, nggak kencing sekalian kayak gitu. Alah, orang aku wis tak jiret katanya begitu, udah dijiret, udah ditaliin sekalian besok katanya subuhan. Itu jadi mereka ketawa ketiwi ya, lupa kalau ini sebenarnya serem begitu loh. Tapi ya ini yang bikin jadi masalah Aminah, pas dia kembali lagi ke kamar karena fresh, habis kencing, kena air, tadi agak ketawa-ketawa. Emaknya langsung tidur, dia nggak bisa tidur. Jadi apa istriku tuh katanya nggak bisa tidur, malah jadi seger habis kencing tadi. Itu keinget kata-katanya Jumirin yang kemarin, keranda itu klotak-klotak. Kalau ada orang meninggal klotak-klotak kayak gitu. Akhirnya kok mikirin terus, dia buang pikirannya yang macam-macam. Tetap aja kelihatannya gambarnya keranda, catnya hijau, Bi, bukan yang stainless, masih model kuna begitu kan. Klotak terus pocongan pada naik di atasnya, terus ada ya makhluk-makhluk apa lah dibayangannya kayak gitu terus. Ya Allah, kok aku jadi mikirin kayak gini, ditepisin dia dengan cara apa bangun nyiumin anaknya satu-satu gitu, megang kaki nyamannya. Siapa tahu ada kekuatan begitu, biar nggak ada ngeri-ngerinya. Tetap aja takut lagi. Dikekopin begini pakai bantal. Lama-lama juga makin ngeri. Lah lagi kayak gitu, ada suara beneran dari luar. Krek, pertama kayak gitu doang suaranya. Itu dia ngeliat di jam 12:30 malam. Setengah satu malam kan ada jam dinding nemplok gitu ya di atas pintu. Gambar doang atau jam beneran ya? Jam beneran. Oh, jam beneran, tapi rusak. Jadi dan jamnya satu terus pokoknya. Ya enggak, jam normal begitu kan, jam 12:30. Ini paginya masih lama banget, aku nggak ada ngantuk-ngantuk. Itu tadi suara apa ya Allah gitu kan. Akhirnya dia tutupin, itu mungkin pikiran aku aja. Coba disumpel pakai pempesnya anaknya, diginiin dua-duanya. Bunyi lagi, krak, letak. Itu dari depan sebelah kayak kanan, ini pasti masjid, ini mesti keranda. Ini Mas Jumirin jangan-jangan ngomongnya bener, besok mau ada orang meninggal. Pikirannya udah kayak gitu aja, Bi. Dilalai, dia itu nyenggol-nyenggol anaknya buat supaya anaknya bangun gitu kan, buat teman. Walaupun anak kecil kan buat teman lumayan. Enggak bangun, ibunya diulik-ulik kakinya begitu. Mak tangi, mak. Teman paling kayak gitu doang, Bi. Nah, suara di luar tuh makin jadi, makin krak, kayak dijatuhin plotak kayak gitu, kayak ketemu keramik atau apa seperti itulah. Akhirnya kalau kayak gini aku bisa mati di samping anak-anakku sendiri mati ketakutan. Aku harus lawan, aku nggak takut, tapi yo takut. Terus akhirnya nekat nyelai, tapi aus ya, dia belum minum tadi, Bi. Akhirnya dia keluar, diberani-beraniin keluar kamar, itu arahnya ke kiri ke meja dapurnya meja makan begitu, bukan meja dapur. Dia lagi ngucurin air begitu dari cerek, diminum baru setengah, bunyi lagi lebih keras lagi. Wah, ini nyampe makmur ke sini, Bi, melontak ke sini. Ini apa ya Allah, itu pasti keranda, ini pasti keranda. Nah, dia itu lagi mau jalan ke arah depan, berarti ada ruang tengah, pintu begitu, ada hordeng. Dia mau buka hordeng begini, Bi. Ada tangan yang megang dari belakang. Itu kecopot ke jantung, arep tiba, Mas, cerita sama suaminya, arep tiba gitu. Ternyata emaknya, Bi, pan ngendi sih nah, katanya kayak gitu. Pan ngendi bengi-bengi katanya. Mak, boyang ngomong. Aku ngomong kiye katanya. Enggak, kalau ini mau ngomong, Michael, aku lagi takut-takutnya. Itu dengar suara apa, Mak? Suara apa-apa? Nggak ada suara apa-apa, di dalamnya senyap, Bi.
turu wis bengi, nyesuk bocah sarapan siapa tidur. gitu kan. Ayo Udah tidur, udah malam. Emaknya balik lagi ke dalam, Bi. Tapi aku tetap penasaran, bunyi lagi, Bi. Srak rame di luar pokoknya. Akhirnya aku maju ke ruang depan apa enggak, aku maju apa enggak, akhirnya diputusin menang. Kalau kayak gini caranya, lebih baik aku ke depan lihat sendiri. Wis pan pingsan pan ora gitu ya. Yang penting aku hilang penasarannya begitu. Akhirnya dia jalan ke depan, dinyalain lampu paling depan ruang tamunya ceplek begitu. Nah dia berdiri, niatnya mau langsung buka kordeng, Bi. Tapi kan jendelanya nutup. Ini jendelanya, jendela kaca ini kaca doang, kaca lebar begitu. Jadi mau dikrek begini, berhenti, mikir lagi, Bi. Masa aku berani sih? Nanti kau tahu-tahu banyak lagi genjot-genjotan mainan itu, keranda gimana? Apa aku berani? Tapi aku kudu berani. Wis pokoknya pingsan, kata dia seperti itu. Ini baru disentuh lagi, tangannya aja sampai getar banget. Ini kan sebelah kiri ya, sebelah kiri rumah. Jadi pakai tangan kiri udah mulai nyentuh begini, lagi dipegang lagi dari belakang, Bi. Itu, wos, jantungku wis copot beberapa kali. Itu kelakuannya Mak. Tahu-tahunya Maknya lagi, Bi. Turun lah, apa sih katanya seperti itu. Mak, berisik kemen, Mak, di luar itu berisik. Iya ya, apa ya Nak ya? Ingat Jumirin tuh ngomong kayak apa kemarin. Ini besok mau orang meninggal pasti. Iya, kerandane moni nah. Kerandane moni apa ya Nah? Mak yang buka. Kon bising buka, aku wong tua, aku pingsan primen katanya. Nanti aku pingsan gimana? Kalau aku iya malemmu katanya, malemmu, Mak gendut kalau pingsan gimana? Akhirnya mereka rudu di situ, Bi. Anaknya nyampe keluar yang gede. Alah apa sih Mak, mengantuk begitu. Udah tidur. Anaknya masuk lagi ke dalam. Itu kelihatannya dia minum atau apa ya, ada suara air kucuk-kucuk, di luar masih ribut. Akhirnya bareng-bareng bena dibuka, bareng-bareng dibuka ininya, Bi, kordenya serak begitu. Tahu-tahunya bukan keranda yang bunyi, Bi. Jadi banyak orang di luar. Di luar itu Wiri bawa steger, Bi. Bawa steger. Ternyata karena mereka orang baru, nggak dilipatin rapat-rapat. Mereka itu mau mugar musola. Masjid itu mau dibenerin, mau pasang galpalung atau apa. Iya. Dia bawa ini steger-steger yang bongkar pasang itu loh. Yang buat naik ke atas ya, tukang gitu ya. Daripada ditaruh di depan nanti nyerimpeti, taruhnya di samping keranda. Itu kan ada ongklek begitu ya, jadi keramik lebihan ke sana. Itu dijatuh-jatuhin, mungkin mereka udah lelah, nggak ada yang ngobrol, paling ngudu doang. Ada saking gregetannya. Si ibunya Aminah itu kan buka pintu, nalar katanya kayak gitu. Apa Wak? Orang-orang baru nyautin ya, dari tadi pada diem. Kalau naruh yang malam-malam kok laka dinamaning apa primen? Nggak ada hari lain apa gimana? Ini jam berapa? Tadi saya itu ada yang ngomong, Bi. Tadi niatnya ya paling sore jam 9-an. Bannya meledos katanya, bannya meledos. Jadi ada mobil pickup yang ngangkut itu bannya meledos. Akhirnya baru sampai tengah malam. Ya yang ngomong kayak apa? Ini curiga. Wah mesti wedine takutnya ini kerandanya pada ini ya jalannya. Iya, takutnya kerandanya bergoyang apa kerandanya apa ya, jari TV kayak gue kayak gitu kan. Akhirnya wong udah capek banget kata mereka seperti itu. Mak dudu Mak, lah kombe kamu aja yang pikiran seperti itu. Mak aja udah takut. Ya iyalah kegawa katanya ke bawah, Bi. Ternyata yang dilihat mereka itu orang-orang lagi gotongan itu. Jadi ada 4 orang. Kalau udah sampai rotak ditaruh, kadang-kadang ada yang keseret itu berisik, Bi. Keranda mah nggak ngapa-ngapain di situ-situ aja. Jadi tuh baru dewek kok ya, keranda kayak orang moni kuburan bengi bilang apa-apane. Kata ibunya itu kalau makam di malam hari juga nggak ada apa-apanya, adanya orang tidur semua. Ya iya karena banyak orang. Coba kalau sepi ada setannya Mak, angel dasarnya kon. Jadi ribut, Bi, mereka berdua. Tetap aja nggak mengurangi bahwa Aminah jadi nggak takut, enggak. Tetap aja ketakutan. Tetap aja takut, dan ceritanya sampai di situ. Nah terus suaminya gimana? Suaminya akhirnya pulang, bapaknya udah sehat, diceritain kayak gitu ya ngakak-ngakak, Bi. Nah aku kan jadi, nah sampean cerita kayak gini horornya nang endi? Ya kayak gitu Mas, kayak gitu doang. Yang penting kan ya siapa tahu orang jangan berpikiran yang serem-serem begitu. Meskipun memang kata dia, tapi kata si tadi Supardi, aku memang ngalamin sendiri soalnya. Wong aku diceritain sama Aminah sama emak aja percaya, tadinya ngirain bukan orang bawa-bawa steger, karena aku pernah lihat sendiri di kampungku katanya begitu. Di kampungnya di sana. Iya, jadi bukan dekat rumah, tapi dia lagi ngeronda malam lah kayak bocah-bocah nyari-nyari apa lah, iseng-iseng begitu. Nanti
itu ngelihat keranda emang goyang-goyang kayak gitu, tapi sosok yang nampak itu kalau dari jauh kelihatannya ada putih-putih kayak sosok pocong itu nangkring di atasnya keranda gitu, duduk begini, tapi giliran deket itu yang nampak memang dari apa ya, dua sisi itu sosoknya cuman hitam doang, hitam nggak berbentuk, cuman kayak manusia tapi hitam, jadi dia digoyang-goyang begini, dua-duanya goyang-goyang begitu, kadang di atas di bawah, ke atas ke bawah seperti itu. Tapi katanya apa karena memang ini sering dibawa buat terakhir manusia kan pakainya kendaraannya itu ya, ada energi di situ, akhirnya bangsa goib seolah-olah dia itu nunjukin eksistensinya, ini loh besok mau ada seperti ini, orang meninggal seperti itu. Kamu berarti pernah lihat beneran kayak gitu? Pernah, itu lari semua kayak gitu. Makanya istri pas pulang cerita sama mak begitu serius banget, saya kiranya bakalan lihat yang kayak gitu ya, beneran. Oh ternyata orang mau rehab musola, mau lihat masjid, itu diceritain seperti itu. Ini kena prank kedua kali ya, dulu itu mertua jelmaan ya. Iya aku kena prank juga. Keranda Steiger gitu. Keranda Steiger. Oke, berarti udah kelar ceritanya Bro Ayung. Oke Bro Ayung, terima kasih. Ceritanya kita kena prank ya ternyata. Ya aku berharap ya ada setannya sih. Iya sama sih, sama gue juga berharap itu. Tapi ke belakang itu nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, Bi. Nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Bahkan kuburan itu termasuk ternyata kuburan keluarga dan nggak ada. Oh udah nggak di ini lagi ya. Kuburan barunya itu udah nggak ada ya. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semua di rumah. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati dengan kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga cerita ini menghibur kawan-kawan semuanya ya. Betapa horornya episode kali ini. Pokoknya terima kasih banyak siapapun itu. Sampai sekarang sama ya. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.